Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario atau rencana pembelajaran dengan menggunakan modul kooperatif tipe Jigsaw. Jadi video ini dibuat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah pembelajaran inovatif. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Iskandar Falah. Saya mahasiswa program studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Baik, untuk berikutnya langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini untuk yang pertama ialah penjelasan singkat mengenai modul itu sendiri. Jadi, di sini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dan modul ini diterapkan pada jenjang SMP kelas 8 dengan menggunakan alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 40 menit. Baik, untuk berikutnya ialah capaian pembelajaran atau CP. Jadi CP pada skenario kali ini ialah peserta didik dapat menganalisis keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, khususnya sistem pernapasan. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama ialah mengidentifikasi dan mendeskripsikan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kemudian yang kedua ialah menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan, mulai dari hidung hingga alveolus dalam proses pernapasan. Yang ketiga ialah menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ-organ pernapasan. Baik, untuk berikutnya kita akan masuk pada bagian kegiatan pembelajaran. Jadi di sini seperti biasa, kegiatan pembelajaran akan dibagi menjadi 3 tahapan, yakni yang pertama itu pendahuluan, kemudian inti dan juga penutup. Jadi di sini kita akan membahas dulu pada bagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan sendiri di sini pada skenario saya akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan atau kita sebut saja sebagai pembuka, kemudian ada persepsi, kemudian ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, dan ada mekanisme pembelajaran. Baik, pada awal pembelajaran kita masuk pada bagian pembuka, yakni guru akan memberikan salam kepada murid seperti ucapan salam seperti Assalamualaikum ataupun bisa diikuti dengan selamat pagi murid-murid. Kemudian setelah itu guru akan menanyakan kabar pada peserta didik. Seperti itu dapat dilakukan dengan ucapan seperti bagaimana adik-adik pada hari ini, apakah semuanya dalam kondisi yang sehat atau baik, seperti itu. Kemudian setelah itu guru akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian guru akan mengecek kehadiran peserta didik. Ini bisa dilakukan dengan satu persatu supaya lebih berinteraksi dengan siswa. Kemudian setelah bagian pembuka itu sendiri, kita akan masuk pada bagian persepsi. Nah, di sini guru sudah mulai masuk sedikit terhadap materi karena guru akan mengajukan sebuah pertanyaan pemantik. Nah, ini dilakukan supaya siswa atau peserta didik supaya lebih tertarik dan membuat mereka lebih sedikit berpikir kritis. Nah, pada skenario saya terkait materi sistem pernapasan, pertanyaan pemantiknya dapat berupa seperti, kalau udara masuk melalui hidung, menurut kalian lewat mana saja udara itu sebelum sampai ke paru-paru? Nah, ini akan membuat siswa menjadi lebih berpikir kritis serta lebih menguatkan rasa ingin tahu terhadap organ-organ dalam sistem pernapasan, karena di sini disinggung mengenai kalau udara masuk melalui hidung, nah itu akan menunjukkan organ-organ mana saja seperti laring, trakea, dan lain-lain sebelum sampai ke paru-paru.
Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang lain seperti menurut kalian apa peran hidung selain untuk mencium bau? Nah, ini juga akan membuat siswa menjadi lebih berpikir terhadap fungsi terhadap organ sistem pernapasan. Baik, kemudian setelah bagian persepsi kita masuk pada bagian menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Jadi guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini, di mana pada skenario pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya ialah yang pertama itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan, kemudian menjelaskan fungsi pada masing-masing organ, serta menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ-organ pernapasan. Kemudian kemudian pada bagian ini guru juga akan memotivasi siswa, di mana pada bagian motivasi itu sendiri bisa dikaitkan dengan cita-cita. Jadi guru dapat menyampaikan seperti ada yang mau jadi dokter atau atlet, yuk pelajari sistem pernapasan supaya kalian bisa jaga kesehatan dan capai cita-cita itu. Dimana profesi guru atau atlet tentunya sangat berkaitan dengan materi sistem pernapasan ini. Jadi itu bisa membuat siswa lebih termotivasi supaya tertarik mempelajari materi ini dan juga semangat dalam pembelajaran kali ini. Setelah bagian itu kita masuk pada bagian mekanisme pembelajaran. Jadi di sini guru akan menjelaskan mekanisme pembelajaran. Jadi guru akan memberikan gambaran umum terhadap murid-murid apa yang akan mereka lakukan pada pembelajaran kali ini. Jadi guru bisa menyampaikan dengan pembelajaran kali ini menggunakan metode jigsaw. Kalian akan dibagi ke dalam kelompok asal dan kelompok ahli untuk mempelajari materi secara bersama-sama. Baik, setelah tahapan pendahuluan selesai, kita masuk pada tahapan inti, di mana pada kegiatan pembelajaran inti ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada menyajikan informasi, kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar, kemudian membimbing kelompok bekerja dan belajar, serta evaluasi. Di mana pada awal kegiatan inti ini itu ada bagian menyajikan informasi, di mana di sini guru menyajikan gambaran umum atau informasi awal tentang materi. Itu dapat berupa seperti ini dalam skenario ini. Tahukah kamu mengapa saat berlari atau berolahraga napas kita terasa lebih berat? Saat tubuh bergerak aktif, kebutuhan oksigen meningkat sehingga sistem pernapasan harus bekerja lebih keras. Organ-organ seperti hidung, trakea, dan paru-paru saling bekerja sama agar udara bisa masuk dan keluar dengan lancar. Hidung menyaring dan menghangatkan udara, trakea menyalurkannya ke paru-paru, dan alveolus menjadi tempat pertukaran gas. Setiap organ memiliki peran penting dalam memastikan tubuh mendapatkan cukup oksigen dan membuang karbon dioksida. Jika salah satu organ terganggu, proses pernapasan bisa terganggu juga. Yuk kita pelajari lebih lanjut bagaimana kerja luar biasa dari sistem pernapasan ini menjaga kita tetap hidup dan aktif. Penyajian informasi ini berguna supaya siswa mendapatkan gambaran umum ataupun informasi mengenai materi sistem pernapasan ini. Nah, setelah penyajian informasi, kita masuk pada bagian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Nah, pada bagian ini guru akan mulai membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan secara heterogen, di mana guru akan membagi siswa ke dalam kelompok asal. Setelah itu guru membagikan NKPD kepada setiap kelompok asal. Setelah itu guru akan membentuk siswa ke dalam kelompok ahli. Setelah itu kita masuk pada bagian membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, setelah guru membentuk kelompok ahli, guru akan mengarahkan siswa untuk berkumpul ke kelompok ahli dan mengarahkan siswa untuk mengerjakan
setiap organ. Jadi nanti kelompok ahli akan diarahkan ke sesuai organ yang dipelajarinya, seperti hidung, trakea, ataupun paru-paru. Nah, pada bagian ini juga guru akan mengawasi dan memfasilitasi siswa diskusi di kelompok ahli. Nah, pada bagian ini guru akan membantu siswa jika ada kesulitan, dan guru akan membimbing siswa dan mengarahkannya. Kemudian setelah itu, guru meminta siswa kembali ke kelompok asal untuk berbagi hasil diskusi. Nah, di sini setelah diskusi pada kelompok ahli, guru akan mengarahkan siswa pada kelompok asal. Nah, saat di kelompok asal, peserta didik ataupun siswa akan berbagi informasi terhadap teman dalam kelompok asal itu sendiri. Setelah itu, kita masuk pada bagian evaluasi. Nah, di sini guru akan meminta siswa untuk melengkapi KPD berdasarkan hasil diskusi. Nah, di sini setiap kelompok asal akan mengisi beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing mereka dari berbagai kelompok ahli mereka. Nah, di sini setelah bagian kegiatan inti selesai, kita masuk ke kegiatan pembelajaran tahapan penutup. Nah, pada tahapan penutup ini kita bagi menjadi 3 bagian, yakni memberikan penghargaan, kemudian refleksi, kemudian ada penutup yang terakhir. Nah, pada bagian penutup itu dimulai pada kegiatan memberikan penghargaan. Nah, di sini berdasarkan hasil dari nilai evaluasi yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok, guru akan memberikan penghargaan ataupun apresiasi kepada kelompok yang memiliki pengerjaan yang bagus. Nah, apresiasi ini sendiri atau memberikan penghargaan dapat dilakukan seperti penambahan poin ataupun ucapan selamat serta hadiah langsung dalam bentuk snack ataupun makanan. Setelah itu kita masuk pada bagian refleksi, di mana di sini guru akan memberikan beberapa pertanyaan pada siswa seperti apa yang kalian telah pelajari hari ini, kemudian bagaimana kesan-pesannya pada pembelajaran dengan metode kooperatif tipe jigsaw, apakah menyenangkan atau ada kesulitan. Kemudian mungkin ada saran dan tambahan mengenai metode pembelajaran ini. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian penutup. Guru akan mengajak siswa untuk menyimpulkan materi secara singkat, bisa dengan meminta beberapa siswa menyampaikan kesimpulan mereka. Kemudian guru memberikan penguatan dan menegaskan kembali poin-poin penting pembelajaran, terutama tentang menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Setelah itu, guru akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa dan penutup. Setelah doa selesai, guru mengakhiri pembelajaran dengan salam dan siswa menutup pembelajaran secara tertib. Nah, jadi berdasarkan skenario pembelajaran tadi telah tercantum 6 sintaks model pembelajaran kooperatif, di mana yang pertama itu ada menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Itu terdapat tadi dengan menyebutkan 3 tujuan pembelajaran serta memotivasi peserta didik dengan mengaitkannya dengan cita-cita seperti profesi dokter ataupun atlet. Kemudian pada skenario tadi juga disinggung mengenai penyajian informasi, kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar, dibuat dalam bentuk kelompok asal dan juga kelompok ahli. Kemudian step berikutnya itu ada membantu kerja kelompok. Nah, dalam skenario tadi juga terdapat bagaimana guru membimbing siswa jika ada yang kesusahan mengenai pengerjaan tugas dalam kelompok ahli maupun kelompok asal. Setelah itu ada bagian evaluasi, di mana setelah hasil diskusi siswa pada kelompok ahli maupun asal, guru meminta siswa untuk mengisi pada bagian LKPD itu sendiri sebagai bentuk evaluasi. Kemudian untuk sintaks berikutnya ialah
memberikan apresiasi kepada peserta didik. Nah, ini termasuk pada bagian penutup tadi, di mana guru akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang memiliki pengerjaan yang bagus. Apresiasinya atau penghargaannya dapat berubah seperti pemberian snack, penambahan poin, ataupun ucapan yang memotivasi siswa. Nah, untuk berikutnya ialah peran guru. Nah, berdasarkan skenario tadi, berikut beberapa peran guru. Yang pertama itu ada menyiapkan dan membagi materi. Kemudian guru juga membentuk kelompok ahli dan juga kelompok asal. Setelah itu guru juga berperan dalam membimbing diskusi siswa pada kelompok ahli jika peserta didik mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Kemudian guru juga memberikan penilaian dan umpan balik. Umpan balik ini dapat berubah seperti penguatan supaya siswa lebih paham akan materi dalam sistem organ pernapasan ini. Kemudian untuk aktivitas siswa, di sini bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran tadi? Yang pertama itu adalah mempelajari materi di kelompok ahli. Nah, di sini siswa akan berdiskusi sesuai dengan kelompok ahli, sesuai organ yang mereka dapatkan, baik hidung ataupun paru-paru dan yang lainnya. Jadi di sini akan mereka berdiskusi dengan berbagai siswa lain dari kelompok asal yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan materi kepada kelompok asal. Jadi setelah mereka berdiskusi dengan kelompok ahli, mereka harus menjelaskan ke kelompok asal mereka. Jadi apa yang telah mereka dapatkan dari hasil diskusi dari kelompok ahli. Kemudian untuk aktivitas siswa berikutnya itu adalah mendengarkan dan bertanya saat diskusi. Jadi ini membantu supaya mereka lebih paham akan organ yang telah mereka pelajari. Kemudian ada aktif dalam evaluasi dan juga refleksi. Baik, di sini untuk metode penilaian. Jadi ada dua metode penilaian dalam skenario pembelajaran ini. Yang pertama itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi pada penilaian sikap di sini ada 3 aspek sikap yang dinilai, ada kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan cooperative learning model. Jadi di sini untuk indikator skornya terbagi menjadi 3, skor 3 baik, kemudian skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Nah, untuk penilaiannya jadi nanti nilai sikapnya adalah jumlah skor diperoleh dibagi skor maksimal kemudian dikali 100%. Nah, untuk berikutnya ada pada instrumen penilaian pengetahuan. Jadi untuk penilaian pengetahuan ini didapatkan dari beberapa pertanyaan yang ada di LKPD terkait sama seperti pada bagian evaluasi tadi. Nah, itu beberapa pertanyaan yang ada pada bagian LKPD. Nah, di sini juga diberikan dengan bentuk skor. Seperti contoh ini pada nomor 1 itu ada jelaskan 3 fungsi utama rongga hidung. Nah, untuk penilaian skornya juga sama. Jadi untuk nilai skor penilaian pengetahuan adalah jumlah skor diperoleh dibagi skor maksimal kemudian dikali 100%.